Baiklah, perkenalkan saya Charity Cecilia Mampu dengan NIM 240211010115 dari kelas Metodologi Penelitian kelas A. Saat ini saya akan mempresentasikan jawaban saya untuk UTS Metodologi Penelitian. Kita masuk pada soal pertama. Diberikan data variabel bebas X dan variabel terikat Y sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut. Untuk setiap data pada tabel ini telah saya jumlahkan dengan angka terakhir NIM saya yaitu 5. Dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana, tentukanlah koefisien regresi, standar error, koefisien determinasi, dan koefisien korelasi. Langkah pertama, saya menyiapkan tabel perhitungan untuk X dikali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Kemudian saya jumlahkan juga untuk setiap variabel. Setelah diperoleh data-data dari tabel perhitungan, saya menghitung koefisien regresi B dan A. Di sini rumusnya untuk koefisien B yaitu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y, kemudian dibahagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Diperoleh hasil 0,456547, dan kemudian saya lanjut menghitung untuk koefisien A. Di sini rumusnya A sama dengan sigma Y dikurang B dikali sigma X, kemudian dibahagi dengan N. Untuk A diperoleh 14,05517. Selanjutnya kita menghitung standar error atau SE menggunakan rumus akar sigma Y kuadrat dikurang A kali sigma Y dikurang B dikali sigma XY, kemudian hasilnya dibahagi dengan N dikurang 2. Di sini untuk standar error diperoleh 1,929346. Lanjut langkah keempat yaitu menghitung koefisien determinasi atau R kuadrat. Rumusnya N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dikuadratkan, kemudian dibahagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N kali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Kemudian untuk R kuadrat atau koefisien determinasi diperoleh 0,830416. Lanjut langkah kelima yaitu menghitung koefisien korelasi atau R. Rumusnya akar R kuadrat atau akar koefisien determinasi. Di sini diperoleh untuk R sama dengan 0,911271. Di sini ada ringkasan untuk jawaban soal nomor 1. Next, soal kedua. Berdasarkan hasil studi awal, diketahui bahwa 25% dari rumah tangga pada sebuah kawasan tidak memiliki kendaraan. Pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut. A. Berapa banyak ukuran sampel yang diperlukan untuk melakukan sebuah survei baru mengenai pemilikan kendaraan jika standard error of estimate atau P tidak melebihi 0,025? Diasumsikan populasi yang tidak terbatas. Kemudian B. Survei pemilikan kendaraan pada rumah tangga di soal A akan dilakukan pada residensial dengan 1090 rumah tangga. Berapa ukuran sampel yang dibutuhkan pada area ini jika akurasi estimasi yang sama dari proporsi rumah tangga yang tidak memiliki kendaraan diperoleh? Kita lanjut pada penyelesaian. Penyelesaian soal A, menghitung ukuran sampel untuk populasi yang tidak terbatas atau infinite population. Diketahui P sama dengan 0,25. P yaitu proporsi rumah tangga tanpa kendaraan. Kemudian SEP sama dengan 0,25. SEP itu standar error maksimal yang diizinkan. Kemudian diasumsikan populasi dianggap tidak terbatas. Rumus untuk menghitung ukuran sampel dengan populasi tidak terbatas yaitu SEP sama dengan akar
P dikali 1 kurang P dibahagi N. Dengan mengubah rumus untuk mencari N, SEP kuadrat sama dengan P dikali 1 dikurang P dibahagi N. Kemudian kita pindah menjadi P dikali 1 kurang P per SEP kuadrat. Di sini kita masukkan untuk nilai-nilai yang sudah diketahui, yaitu P 0,025, kemudian dikali dengan 1 dikurang 0,25 diperoleh hasil 0,75, kemudian dibahagi dengan SEP kuadrat 0,025 diperoleh N sama dengan 300 sampel. Next, untuk soal kedua, menghitung ukuran sampel untuk populasi terbatas atau finite population. Diketahui N sama dengan 1090 total jumlah rumah tangga di residensial. Kemudian P masih sama dengan tadi, yaitu 0,25. Kemudian SEP sama dengan 0,025. Rumus untuk populasi terbatas yaitu SEP sama dengan akar N dikurang N per N dikurang 1 dikali akar P dikali 1 kurang P per N. Di sini kita kuadratkan kedua sisi dengan mengganti nilai yang diketahui. Jadi untuk SEP kan tadi 0,025, kita isi di sini, kemudian N 1090 dikurang N per N dikurang 1, jadi 1090 dikurang 1, 1089 dikali P 0,25 dikali 1 dikurang P 0,75 per N. Karena nilai N kecil di sini belum diketahui, kemudian kita hitung hasil kuadratnya sini. Nah, di sini kita kali silang, jadi 0,000625 dikali 1089 dikali N sama dengan 1090 dikurang N dikali 0,1875. Di ruas kanan ini kita distribusikan menjadi 1090 dikali 0,1876, kemudian minus N dikali 0,1875. Kita peroleh hasilnya 0,680625 N, karena ini dikalikan, kemudian ini hasilnya 1090 dikali 0,1875 204,375, kemudian N dikali 0,1875 sama dengan minus 0,1875 N. Untuk hasil akhirnya diperoleh N sama dengan 235,38 dan dibulatkan menjadi 235 sampel. Di sini terdapat ringkasan jawaban untuk soal nomor 2. Pada soal A, kita peroleh ukuran sampel untuk populasi tak terbatas yaitu 300 sampel dan ukuran sampel untuk populasi terbatas yaitu 235 sampel. Kesimpulannya, perbedaan ukuran sampel antara soal A dan B menunjukkan bahwa pengaruh finite population correction factor ketika populasi terbatas N sama dengan 1090, ukuran sampel yang diperlukan lebih kecil dibandingkan dengan asumsi populasi tak terbatas. Hal ini karena populasi yang lebih kecil memiliki variasi yang lebih terbatas sehingga memerlukan sampel yang lebih sedikit untuk mencapai presisi yang sama. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 3. Sebutkan 5 langkah proses penelitian dan jelaskan perbedaan antara riset dasar dan aplikasi. Di sini sudah saya jabarkan 5 langkah proses penelitian. Yang pertama, question or problem. Dimulai dari sebuah pertanyaan atau masalah yang ingin dipecahkan. Kemudian goals dan objektif, tujuan dan sasaran dirumuskan untuk menangani pertanyaan atau masalah.
Kemudian research design. Desain penelitian dikembangkan untuk mencapai tujuan. Kemudian conducting the research. Hasil diperoleh dengan melaksanakan penelitian sesuai desain. Kemudian interpretation and analysis. Interpretasi dan analisis hasil penelitian dilakukan sebagai langkah akhir. Kemudian perbedaan antara riset dasar dan aplikasi. Riset dasar atau basic research bertujuan untuk menetapkan fakta dan hubungan dasar dalam suatu disiplin ilmu dan berfokus pada pengembangan teori. Contohnya penelitian murni di bidang teknik atau sains untuk membangun teori baru. Kemudian aplikasi atau applied research dilakukan khusus untuk memperoleh informasi guna memecahkan masalah tertentu yang nyata. Contohnya penelitian untuk mengatasi masalah yang terjadi di lapangan. Selanjutnya soal nomor 4, bagaimana menentukan bahwa sebuah masalah harus diteliti atau tidak? Terdapat beberapa pertanyaan utama yang harus dipertanyakan untuk menentukan apakah sebuah masalah harus diteliti atau tidak. Nah, di sini untuk pertanyaan pertama, can you study the problem? Bisakah kamu meneliti masalah ini? Seperti apakah kamu memiliki akses ke lokasi penelitian, atau apakah kamu memiliki waktu, sumber daya, dan keterampilan yang cukup untuk melaksanakan penelitian. Kemudian, should you study the problem? Atau haruskah kamu meneliti masalah ini? Nah, di sini beberapa pertanyaan lebih rincinya seperti apakah penelitian ini akan memajukan pengetahuan? Apakah penelitian ini akan berkontribusi pada praktik nyata? Apakah studi ini akan mengisi celah atau gap dalam literatur yang ada? Kemudian apakah studi ini mereplikasikan penelitian lama dengan peserta dan lokasi yang berbeda? Kemudian apakah studi ini memperluas penelitian sebelumnya atau mengkaji topik lebih dalam? Apakah studi ini memberi suara pada kelompok yang tidak didengar atau terpinggirkan? Dan apakah studi ini akan mengkonfirmasi praktik di lapangan? Selanjutnya soal nomor 5 yaitu jelaskan mengenai skala ordinal dan skala interval. Skala ordinal menunjukkan posisi relatif, bukan besaran perbedaan. Skala ordinal juga bisa menentukan objek mana yang lebih banyak atau sedikit memiliki suatu karakteristik, tetapi tidak bisa mengukur seberapa besar perbedaannya. Sebagai contoh, ranking tim turnamen, status pekerjaan, atau skala hottest. Skala ordinal juga digunakan untuk mengukur sikap, opini, persepsi, dan preferensi. Kemudian untuk skala interval, terdapat jarak atau interval yang konstan dan sama antar nilai skala. Kemudian memuat informasi skala ordinal ditambah kemampuan membandingkan perbedaan antar objek. Kemudian merupakan skala metrik atau bisa dihitung rata-rata aritmetikanya. Sebagai contoh skala suhu atau Celsius, skala suhu Celsius atau Fahrenheit. Kemudian soal 6, jelaskan metode pengumpulan data sensus, survei sampel, eksperimen, dan studi observasi. Yang pertama ada sensus. Sensus data dikumpulkan dari anggota populasi. Dalam kebanyakan studi, sensus tidak praktis karena memerlukan biaya dan waktu yang sangat besar. Kemudian sampel survei atau survei sampel, data dikumpulkan dari sebagian populasi untuk memperkirakan karakteristik populasi tersebut secara keseluruhan. Kemudian eksperimen, studi terkontrol di mana peneliti berusaha memahami hubungan sebab akibat. Penelitian dikontrol dalam artian peneliti mengendalikan bagaimana subjek ditempatkan dalam kelompok dan perlakuan apa yang diterima setiap kelompok. Kemudian observasi, yaitu seperti eksperimen, studi observasi juga berusaha memahami hubungan sebab akibat. Namun, peneliti tidak mampu mengontrol bagaimana subjek ditempatkan dalam kelompok.
dalam kelompok dan atau perlakuan yang diterima setiap kelompok. Selanjutnya, soal 7, jelaskan mengenai riset dasar yaitu desain eksperimen dan non-eksperimen, dan desain dan pengadaan sebuah proyek penelitian. Kita mulai dari desain riset dasar. Desain riset dasar terbagi dua, yaitu experimental design dan non-eksperimen. A. Non-experimental design. Peneliti sengaja memanipulasi sesuatu lalu melihat hasilnya, seperti melakukan percobaan di laboratorium. Nah, desain eksperimen terbagi menjadi 3 jenis, yaitu true experimental, pre-experimental, dan quasi-experimental. True experimental contohnya mahasiswa dibagi acak menjadi 2 kelompok. Kelompok A belajar dengan musik, kelompok B tanpa musik, lalu nilai ujian dibandingkan. Nah, pre-experimental contohnya mahasiswa diberi pelatihan public speaking X, lalu diukur kepercayaan dirinya sebelum 01 dan sesudah 02. Tidak ada kelompok lain sebagai pembanding. Kemudian quasi-eksperimental contohnya kelas A diberi metode belajar baru, kelas B pakai metode belajar lama. Nilai akhir dibandingkan, tapi pembagian kelas bukan acak, sudah ada sejak awal. Kemudian, desain non-eksperimen. Peneliti tidak mengubah apapun, hanya mengamati dan mengukur apa yang sudah terjadi, lalu mencari pola atau hubungan antar variabel. Disebut juga korelasional atau ex post facto, setelah fakta terjadi. Contohnya, apakah mahasiswa yang sering main media sosial memiliki nilai akademik lebih rendah? Peneliti tinggal mensurvei dan mengukur, tidak ada yang perlu diubah. Kemudian contoh kedua, apakah mahasiswa yang berasal dari keluarga berpendidikan tinggi cenderung lebih berprestasi? Peneliti tidak bisa mengubah latar belakang keluarga, hanya mengumpulkan data yang sudah ada. Next, desain dan pengadaan proyek penelitian. Proyek penelitian dirancang mengikuti 5 langkah proses penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah atau pertanyaan penelitian yang relevan, kemudian rumuskan tujuan dan sasaran untuk menjawab masalah tersebut. Kemudian, pilih desain penelitian yang sesuai, eksperimen atau non-eksperimen, sesuai bidang ilmu dan pertanyaan penelitian. Kemudian, melaksanakan penelitian sesuai desain untuk menghasilkan data dan temuan. Dan yang terakhir, analisis dan interpretasikan hasil untuk menjawab pertanyaan penelitian awal. Kemudian, terdapat catatan tambahan dalam pengadaan proyek, yaitu perlu mempertimbangkan ketercapaian atau feasibility seperti akses lokasi, waktu, sumber daya, dan keterampilan peneliti, serta nilai kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan atau praktik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.